Seorang warga di Muara Enim, Sumatera Selatan harus berurusan dengan polisi karena memiliki senjata rakitan. Tak main-main, bisnis perakitan senjata ini sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Lantas siapa di balik bisnis senjata rakitan ini? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus, membongkar pabrik senjata api rakitan. Peredaran senjata api tanpa pengawasan rentan memakan korban jiwa. Apalagi senjata tersebut ilegal dengan cara rakitan. Lantas apa yang mendasari peredaran senjata rakitan ini dan bagaimana pemerintah harus menyikapinya? Ini menurunkan tim dari unit reskrim polsek untuk menyelidikkan informasi awal tersebut, kemudian kita gerbek dan kita geledah. Yang ditemukan bang apa ini? Yang ditemukan ada beberapa alat yang digunakan untuk menempa atau merakit sentira maupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat amunisi. Di antaranya bisa dilihat ada gerinda, kemudian ada cetakan yang didapatkan pelaku ini dari cetakan mainan. Kita akan melakukan langkah-langkah untuk pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap dan menangkap beberapa orang yang diduga memesan sentira. Inilah senjata api ala Sabtudin. Meski bentuknya tak semirip aslinya, namun kabarnya Sabtudin telah mencetak sebanyak 50 unit senjata api sejak tahun 2014. Harganya pun dipatok mulai dari 500.000 hingga jutaan rupiah. Para pemesan senjata buatan Sabtudin memang tidak berkomunikasi langsung, melainkan melalui pihak ketiga atau seorang calo yang kini masih diburu polisi. Alhasil, Sabtudin pun tak mengerti kemana saja senjata api buatannya berpindah tangan alias terjual. Sudah lama. Berapa tahun? Dari 2014 sampai sekarang, Pak. 2014. Iya, Pak. Berarti sudah berapa banyak, Pak? Kalau kira-kira di total? 50 keseluruhan. Keseluruhan ada 50. Untuk satu ini berapa harganya? Sekali pesan? Yang satu 500. 500. Oh, di rumah Kak? Apa di kebun? Di Pondok ya? di samping rumah, Pak. Yang paling mahal berapa? Paling mahal berapa jual? Yang mana? Perbatangan berapa? Paling mahal 2,5 juta. Bisnis senjata api rakitan atau ilegal bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Karena bukan tak mungkin, ketika seorang tak memahami penggunaan senjata api justru menimbulkan keresahan. Lantas kebijakan seperti apa yang sesuai untuk memberantas senjata api jenis ini? Pemerintah kita
mobil khusus otoritas keamanan kita punya cara pandang apa ya terhadap Senpi? Apakah pro kepemilikan Senpi atau pengetatan kepemilikan Senpi? Itu yang saya pikir harus ditegaskan oleh otoritas terkait, misalnya oleh kepolisian. Agar kemudian masyarakat juga tidak ragu-ragu lagi menyikapi tetangga kiri kanan punya Senpi, itu harus diapakan? Apakah kita akan kemudian mengatakan itu kan hak masing-masing orang, berarti pro kepemilikan Senpi, atau itu kan ancaman potensi bahaya bagi kita, berarti bicara tentang pengetatan kepemilikan Senpi. Yang menggunakan Senpi memang untuk berburu, ada yang memiliki Senpi sebatas untuk koleksi, ada yang memiliki Senpi, nah ini kalau untuk tujuan kejahatan. Nah pada poin terakhir ini menurut saya kita harus ekstra waspada, karena ada studi yang menemukan bahwa peredaran senjata api ternyata berkorelasi. Peredaran senjata api itu berhubungan dengan tingkat kejahatan khususnya perampokan. Nah kalau kemudian masalah peredaran Senpi, apalagi Senpi ilegal ini tidak terkendali, maka kita punya dasar untuk waspada, untuk khawatir. Kini, Sabtudin sang perakit senjata api terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup karena telah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.